Eme nisege niragaya boras di parjupata sahak mata bisa mahoras horas marita saluna na pinarsangapan amang padita resort amang guru huria dot inang Bible Pro sok inang salu na panitia satabi gorang ma di akka damang dainang sok inang di akka anak kon nami remaja naposo bulung satabi amang molotuk penakaningan di tomo-tomo hami sa julu didok roha dang napalanak kon hami na di parsangabat di son tuhat taro na marsangap alay ala bagian ni ugarit taro di tomo-tomo ima godang panumunomon hiraidoy amang akay nangate so tung gabi akasilit pilit pangat tusion bah ay naposoro pay sinababani pala tomo-tomoon dang nay alay i bagian ni ugarit tadi beberapa minggu yang lalu saudara Lauren dan panitia datang meminta saya untuk berbicara di sini dan pada awalnya saya sebenarnya agak susah untuk menimbang-nimbang materi seperti apa yang disampaikan ke remaja dan naposo bulung. Satabi di akamanami do inanami paluasamu maju agak datar maju materi tahun alana mulai matibohu talian materi tu naposo bulungon bah oloro dang terjalo sadope. Jadi aka perkebudayaan makanan lembek dope halahon dang buru pe makanan keras. Nah untuk itu saya minta kepada naposo bulung supaya mengambil posisi agak ke depan karena nanti ada kita buat tortor hatasu fisik. Jadi pada dasarnya tortor hatasu fisik itu kan ditarikan oleh naposo ate naposo tu naposo itu ya. Sesuai dengan permintaan narasumber kita buat naposo semua remaja naposo supaya mengambil tempat duduk di depan ini. Bagi remaja naposo bulung yang masih di belakang, ayo bersemangat, ayo belum konek ke sana semua baik yang dari gereja kita dan juga remaja naposo yang dari gereja kita dari luar, ayo semua karena ada atraksi nanti, ya kan? Ayo yang di itu tadi makanya saya bilang ini langsung dikonekkan ke sana. Udah. Ayo yang ini masih kosong masih okay. Gantung, ayo Itu kayak kemarin memang sesuai ini sampai habis. Ya, targahotik kisahotik ay kebetulan agak gudang go material nalay behama copot-copot mak dicopot-copot. Maka saya membuat judul presentasi saya adalah sekelumit tentang nilai-nilai luhur habatakon atau sekelumit tentang habatakon. Itu bisa judulnya dan ada nanti mungkin 6 atau 5 poin besar yang akan saya sampaikan ke kita di sini. Dan izinkan saya kompromi bahasa, terkadang saya harus menggunakan bahasa Batak, terkadang berbahasa Indonesia, ya. Karena memang apa yang kita khawatirkan di saat ini adalah bagaimana ketergerusan tentang bahasa Batak. Jika bahasa Batak itu sudah punah, sudah hilang, maka kebudayaan Batak itu bisa hilang juga. Karena bahasa Batak itu sangat penting sebagai pengungkap kebudayaan itu sendiri. Ya, beberapa waktu yang lalu saya baru kembali dari Lampung memimpin acara Gondang Naposo di sana.
tajuk diskusinya di mana jodohku. Tetapi saya memberikan materi bukan berarti saya bisa menunjukkan jodoh, tetapi bagaimana kearifan lokal Batak zaman dahulu untuk mendapatkan jodohnya. Itu yang menjadi topik seminar yang saya bawa, dan dari Lampung juga saya roadshow ke Batam. Saya sangat senang bisa berada di antara generasi muda Batak yang menjadi panean atau pewaris dari kebudayaan itu sendiri. Saya sangat senang bisa memberikan apa yang saya miliki, saya ketahui tentang kebudayaan Batak. Untuk lebih jelasnya, saya menguji Nababan sebagai Kepala Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak, juga tenaga ahli cagar budaya Sumatera Utara, juga sebagai Dewan Pakar Ikon Nasional, Ingatan Kolektif Nasional, dan saya sebagai jemaat HKBP Karya Pembangunan. Jadi merbalok dohita. Dan apa yang kita khawatirkan pada saat ini adalah menurut para peneliti kebudayaan, sesungguhnya bukan hanya generasi muda Batak, tetapi orang Batak sekarang dalam tanda kutip sudah maliali, mungkin akan itu maliali, yatim piatu secara kebudayaan. Apakah orang Batak bisa dikatakan Batak hanya memiliki marga? Apa yang membedakan kamu dengan etnis Jawa misalnya? Coba, apa yang kamu miliki? Apa yang membedakan kamu dari etnis lain? Pertama, bahasamu, iya kan? Nah, kemudian yang lain misalnya, apa yang membedakan kamu dengan etnis yang lain? Marga. Memiliki marga, tradisi bermarga, memiliki falsafah, dalihan Natolu, kan tidak dimiliki orang kita etnis Jawa dalihan Natolu kan. Yang lain, dari segi makanan misalnya, kita memiliki apa? Makanan khas atau makanan tradisional. Makanan tradisional orang Batak misalnya apa? Saksang. Terus ini yang enak-enak ini, yarsik, napinadar. Itu kan tidak ada di mereka kan? Tetapi apakah orang Batak hanya bisa marlisoi sudah disebut orang Batak? Tidak kan? Ya. Nah, sehingga oleh karena materi yang akan saya sampaikan itu bukan mendalam, maka saya sebutkan dia sekelumit. Nah, yang pertama bisa kita lihat, sebenarnya orang Batak itu secara fisik masih bangga, anak Ngiraja katanya. Iya kan? Alak Batak gohita. Itu secara fisik orang Batak masih menyatakan alak Batak doau katanya. Iya. Tetapi kita, apakah ada kegelisahan kita sekarang? Bagaimana keberlanjutan dari kebudayaan Batak ini? Ada kegelisahan? Ada? Tidak ada. Saya sangat senang bisa bersama orang yang optimis, ya. Tetapi tidak cukup saja tidak gelisah, tetapi kita harus berusaha untuk bagaimana mempelajari budaya itu sendiri. Nah, jelas bahwa kita sudah terasing dari kebudayaan kita sendiri. Itulah yang disebut dengan maliali secara kultural atau yatim piatu. Mudah-mudahan remaja Ndaposo di sini mau untuk mempelajari budayanya. Nah, kemudian tidak ada lagi wujud budaya, tidak tahu lagi wujud budayanya seperti apa. Karena budaya yang kita laksanakan sekarang ini itu merupakan penyimpangan ataupun sudah banyak yang sudah terdegradasi. Tahu terdegradasi? Iya kan? Salah satu contoh misalnya, orang Batak sekarang apakah melaksanakan pesta atau adat? Bisa dibedakan pesta dengan adat kan? Orang Batak sekarang ibarat masak ikan, udah lebih banyak uram-uramnya daripada ipolanya. Itu melakukan adat. Salah satu contoh.
ketika menortor seperti di kampung sana sampai mungkin makan jam 4 tidak masalah. Tetapi ketika ada Raja Parhata Madukok kata, itu nagajang mahatanay. Padahal itu adalah adat sebenarnya. Dan banyak pelaksanaan adat yang semestinya tidak mesti dilakukan lagi. Panadayon misalnya, togu-toguro. Saya tidak tahu sejak kapan ada orang Batak harus digaji untuk datang berpesta. Itu bukan tanggung jawab. Sebenarnya itu tanggung jawab. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah orang Batak sepenuhnya hidup sebagai orang Batak? Dalam arti, dalam kehidupan modern sekarang, apakah masih dilandasi nilai-nilai Habatakon? Nilai-nilai Habatakon misalnya, itu kita gali dari umpasa dan umpama itu. Joloni dilat bibir asanidok, apa? Hata, kan itu kan? Jolo pinikiran asani ketik handphone. Apakah masih ada seperti itu? Apakah orang Batak sekarang masih taat bukan menjadi provokator di media misalnya? Atau berbeda musuh? Tahu berbeda musuh? Tetapi orang yang selalu berpikir joloni dilat bibir asani rohat, itu kan kehati-hatian. Oleh karena itulah maka di orang Batak itu ada enggak bahasa maaf? Itu nenek moyang kita sudah sangat memikirkan itu untuk menghindari kesalahan. Makanya tidak ada bahasanya, bahasa Bataknya maaf. Setabi kan berbeda dengan maaf kan itu kan. Nah itu, apakah generasi muda pasar melintang ini masih artinya memikirkan dampak dari sebuah tindakan itu? Nah, kemudian kalau lebih jauh misalnya dalam pergaulan global misalnya, bagaimana pandangan orang Batak tentang politik? Apakah main terabas? Apakah orang Batak itu orang yang sabar antri? Tetapi nilai-nilai kearifan lokal itu mengajarkan itu. Natalu ijolo. Itu untuk mengajarkan sopan santun, untuk mengasah kesabaran. Nah, kemudian bagaimana pandangan orang Batak tentang etika? Apakah individual atau sosialitas? Mulai individual ngamulai dijajah nang songot di hutat ngamulai saya nang itawaron parkatering main na. HP dihutakan gotong royong do kan itu kan. Nah, itu salah satu kapitalisme yang menjajah ataupun menerobos sistem gotong royong kita. Marsirupa, pernah dengar marsirupa? Marsirupa itu ganti-gantian, misalnya untuk dia dulu bekerja hari ini, besoknya untuk dia. Nah itu. Kemudian tentang isu gender misalnya. Kemudian bagaimana orang kearifan lokal itu memandang ekologi, korupsi. Padahal ada ajaran dang buai mangalang iddahan ni napina rorot. Mungkin bahasa saya terlalu tinggi mungkin karena tahu artinya mangalang iddahan ni napina rorot. Kalau kamu seorang pimpinan yang aturannya jatahnya anak buahmu itu kau makan, itu mengalang idani napina rorot. Bagaimana orang Batak sekarang memahami itu? Kemudian tentang hedonisme misalnya, apakah orang Batak itu suka belanja untuk hal yang tidak penting? Kalau bapak saya dulu berpesan, unang pakai heponget tu na perlu, alai gunahum matu nauporlu, kan semua perlu. Tapi ada yang lebih perlu misalnya. Nah, mestinya nilai-nilai tradisional yang tadi itu harus mampu diinternalisasi dalam era kemodernan. Jadi jangan tinggal kearifan-kearifan lokal itu. Untuk itulah perlu ada seminar-seminar seperti ini untuk menggugah, untuk memberikan pemahaman bagaimana kearifan lokal itu dalam menjamin pergaulan generasi muda Batak di tataran global. Ya, lanjut. Itu semua bisa kalian dapatkan ketika kalian membaca umpasa dan umpama atau bertanya ke orang tua
tentang kearifan lokal itu. Tetap juga pintu masuknya adalah bahasa Batak itu sendiri. Ayang gusui boto hamuru huruf kunak bahasa Batak kita ngiat tuh siamu kan. Nah itu jadi terkadang kami yang orang tua ini harus kreatif. Bagaimana supaya anak-anak kami ini bisa memahami apa yang kami sampaikan. Nah, ini 10 unsur pokok kebudayaan daerah. Ini sebenarnya terlalu teoritis. Tetapi semua gerak kebudayaan itu ada di 10 unsur pokok kebudayaan ini. Ini dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Ada 10 pokok-pokok pikiran. Lanjut. Nah, ini terkait dengan sejarah. Kalau kita mengidentifikasi Batak itu, yang pertama kita pahami dulu apa sebenarnya pengertian Batak. Ada 2 pemahaman menurut kamus WJS Purwadarminta ya. Batak yang pertama disebut bahwa pengertian Batak itu adalah petualang, pengembara, kemudian berderivasi atau mengalami penyimpangan makna. Ini bisa saja dilekatkan oleh kolonial Belanda menjadi gelandangan, perampok, penyamun. Sangat pahit sebenarnya kalau ini menjadi arti dari Batak itu. Nah, kemudian tentunya bahwa pengertian yang kedua Batak itu adalah dikaitkan dengan salah satu suku bangsa di Sumatera Utara. Itu kan enggak normal dia kan itu kan. Nah, kita tidak harus memaksakan apakah Karo, Simalungun, Pak Dari dan Angkola Mandailing itu harus menjadi Batak. Karena ada gerakan-gerakan sekarang Karo bukan Batak, Mandailing bukan Batak, Simalungun bukan Batak. Ya. Karena untuk mengidentifikasi etnisitas itu banyak tinjauan. Misalnya dari segi antropologis dikatakan bahwa induk dari sub etnis Batak itu sub Batak Toba, Karo, Simalungun, Pak Dari dan Angkola Mandailing itu satu menurut antropologi. Dari mana buktinya? Falsafahnya sama. Kita adalah dalihan Natulu. Kalau Karo apa? Rakut Sitelu kan itu kan. Kemudian kalau Angkola Mandailing juga dalihan Natulu kan itu. Nah, kemudian dari segi pendekatan historis bahwa asal usul etnis itu bisa macam-macam. Ada yang dari Formosa sampai ke Myanmar, kemudian datang ke Tanah Batak. Ada teori yang seperti itu, banyak teori. Nah, kemudian secara genealogis, kalau genealogis tahu genealogis, secara hubungan darah. Maaf, yang tahu saya Marga Nababan, siapa yang tahu saya Marga Nababan? Yang melahirkan kan? Iya kan? Mama saya yang tahu saya pasti atau tidak Marga Nababan. Itulah genealogis. Jadi kalau misalkan dia masuk ke marga karena ada adopsi, ada apa, itu bukan secara genealogis. Tidak ada hubungan darah. Nah, kemudian secara politis, ketika orang Batak sampai ke daerah Tanjung Balai, orang Batak itu kan harus masuk menjadi orang Melayu dahulu. Sehingga kalau di daerah Asahan itu, seperti saya misalnya menguji Nababan, maka di sana kan marganya kan menguji N. Tetapi kalau di Tanah Batak kan saya kan Sinababan kan gitu dibilang kan. Makanya ada ungkapan kampak bukan sembarang kampak, kampak pembelah kayu, Batak bukan sembarang Batak, Batak menjadi Melayu. Jadi banyak orang Batak itu yang menjadi Melayu. Itu secara politis. Tetapi secara mitos, kalau secara mitos orang Batak kan turunnya di mana? Pernah kalian dengar Pusuk Buhit?
turun dari langit, pecah dari bambu. Itu kan secara mitos. Bisa nggak dapat akal, bisa masuk di akal orang Batak itu jatuh dari langit dan pecah dari bambu katanya kan? Itu biasa itu. Ya mungkin dia dari kampung asalnya, apakah dari India belakang, dia memiliki masa suram atau ada apa sesuatu yang titik merah yang dia laksanakan, yang dilakukan di sana. Dia biasa di mulu sakkutai mana komanu setabi mulu guarrahian siojak mulu mana komanu mulu rotu medenoni gak bisa guarre bay si jek kan iya kan kalau dia sebagai pelarian. Jadi orang Batak itu jatuh dari langit, pecah dari bambu katanya. Nama pun tak sian bulu raw madek sian langit inna. Ai songon no ubur juri itu anak ngasyakangan yang gatong dan anak ngau. Kan kira-kira gitu. Itu pendekatan secara mitos. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian jangan kalian anggap bahwa silsilah ini, si Raja Batak ini juga silsilah mitos sebenarnya. Hanya sampai disinilah kemampuan dari W.M. Huta Galung pada tahun 1926. W.M. Huta Galung ini seorang Demang di Pangururan, menulis tentang silsilah si Raja Batak itu. Si Raja Batak itu adalah kumpulan dari orang-orang Batak maksudnya. Tetapi dalam silsilah yang kita pahami, silsilah si Raja Batak itu memiliki anak Tatia Bulan dan Isombao. Tatia Bulan melahirkan si Raja Biak-Biak, Seribu Raja, Libong Mulana, Malau Raja, Sagala Raja. Kan gitu. Nah, dan model yang seperti inilah yang selalu kita lanjutkan. Homargaha, Sitindaun. Sitindaun kan dari si Raja Oloan kah? Iya. Karena awalnya nama marga kalian itu adalah Sita Daun menjadi Siti Daun kan itu. Kamu generasi keberapa? Kamu generasi marga apa? Marga Manalu. Kamu generasi keberapa sekarang? 17. Berarti ada di atas dia 16, 15, 14 sampai ke Manalu. Kan begitu? Nah, itu disarankan anak-anak kami harus tahu tarombonya. Selain tahu tarombonya, harus tahu marga yang korslet apabila pacaran. Uta barat, suatu ngipa jonok kotu nami tubor silaban. Ate, kan itu kan? Isir pemse, pajaitat tu sinabela. Kan itu kan? Hami nababantu terus pane. Nah, ini celaka 12 kalian nanti kalau misalkan kalian apa? Tapi kalau siagian misalnya sama Pasar Ibu, Sibarani misalnya, dia mah boromi tulang, keterburu songoni kan? Kan gitu. Nah ini sangat mendasar buat kalian. Ditanya orang tuanya marga yang merpadan, Marbun misalnya, iya kan? Bajarnahor dengan Manalu ya. Yang marga yang seperti itu, ya. Jadi kalau jangan jadi balikkan pula pertanyaan, kenapa kalian si Hombing itu sudah saling menikah? Karena dulu ada mekanisme topas bombong namanya. Jadi di generasi ke-8 Hutasoit dengan Lumban Turun itu sudah menikah. Itu amang si Hutasoit itu. Silaban Lumban Turuan Nawak Hutasoit Gabi Hitasogok Marsi Boru-Boruan. Itulah isi dari adat topas bombong itu. Sudah diresmikan. Adat topas bombong ini sudah dikenakan sanksi dulu yang melakukannya. Tetapi untuk Parna sampai sekarang kan belum bisa. Parna harus tahu kelompok marganya. Kalau enggak, kalau pesta kalian enggak ada yang mau datang, iya kan? Siapa mau menjadi hula-hula atau boru? Enggak mau. Terakhirnya pergilah kalian ke pedalaman Kalimantan sana karena enggak diterima di ini. Itulah pentingnya memahami tentang
tarombo itu, pertuturan itu, kan itu. Ya, lanjut. Nah, semua habatakon itu, kalau negara ini punya Pancasila, maka orang Batak memiliki falsafah atau dasar pijakan berkehidupan yang disebut dengan dalihan Natolu. Pernah dengar dalihan Natolu? Nah, dalihan Natolu itu adalah tungku yang memiliki 3 kaki sebagai representasi dari dongat tubuh, hula-hula, dan boru. Itu sama tingginya. Jangan karena boru suka-suka memerintah, kan itu kan. Harus persuasif, harus membujuk kepada boru. Nah, kenapa harus manat mardongat tubuh? Yang satu marga kenapa harus manat? Karena mereka dulunya tinggal di satu kampung yang sama. Jadi biasanya orang yang berdekatan itu selalu rentan dengan pergesekan. Jadi harus manat. Nah, soba merhula-hula. Jadi bukan maksudnya setiap ketemu kau sama tulangmu, kau hormat begini, enggak, bukan begitu. Tetapi di dalam tingkah laku. Jemur paju potong dok tulangmu dah saulakon ngamasari ho. Paju pahoy lapo. Unang paluas betulang mi mabayar kopi, terhoma mabayar. Itu wujudnya. Baru barang sutong gorgore ho tulangmu, tok kadoi. Nah, kemudian bamoloro tujabu air benna. Sari-hari malang manuk. Manggohami na 2 do momen asawi mangalang manuk. Dapat dulu ro tulang. Baru dapat 2 hon dulu tahe. Dapat 2 hon marsahe tiba. Dapat tuhon marsahe manuki. Ayang gue terseketon. Molohami ka nautua tersongon hiaddo. Airi ipe olah ger-gerre itu dia. Itu. Kenapa harus hormat atau soba hula-hula? Karena hula-hula itu adalah representasi dari Tuhan yang nampak. Bukan mau dibuat jadi Tuhan, dia enggak. Debatan ini ida. Kenapa? Karena pihak mereka lah yang memberi kita istri yang melahirkan keturunan untuk kita. Jadi representasi dari Tuhan dia. Debatan ini ida. Nah, kemudian pertuturan itu terlahir dari 2 sebab. Yang pertama karena hubungan darah genealogis, yang satu marga lah itu. Aisi bohola begitu tubuh hita ngarong biabang taka, ngarong be anggit, ngarong babetuat ta, ngarong opung ta, ngarong amang atua. Tetapi yang kedua adalah karena proses perkawinan. Ho berwaha, ho buruh kawit tu so, buruh kan? Misalkan majo molo menikah ho tu son, kan itu kan? Maka akan lahir pertuturan, itonya dia menjadi laemu atau hula-hulamu, bapaknya dia menjadi mertuamu, kan itu kan? Karena perkawinan orang Batak itu adalah perkawinan komunal, perkawinan antara marga dengan marga. Ay mulai dipestaikan hula-hula tak, kanin naro kasih sudah na sabariba madu hula-hula tu beriba. La alaniro ben namaol sirang perserepannya alak Batak sudah mengawasi. Apabila hanya pernikahan individual, molo holak koro na menikah so dengar peduli ho tuakan nasing-nasing, bamramuraro, apalagi bergeser pemahamu tentang tuhor. Ay ngau tuhor ini kan? Ay molo na tinuhor, justuk salah ita, sotuk salah pemahaman ni na manuhor. Molo na manuhor kan putus do hubungan ni pembeli do na tinuhor kan? Sotung ipikir ho sadal jepi dawa istrimi. Jadi sinamok do amang dang tuhor. Majalo to riboro inna. So sudah mesti molo nuai ngai dokter inna banang gue tibang bulus boro nai 3 kilo inna kan. Jedang holongi molo songoni. So tung sudat alani sinamot persarepion. Terus. Nah, dalihan datolu dalam operasional ini sudah saya sampaikan tadi. Kenapa itu tadi kan melahirkan pertuturan kan itu kan? Melahirkan pertuturan. Jadi kita lihat dulu apa hikmat tutur persubangon dalam relasi kekerabatan. Nah,
tetapi tadi dalam konteks sekarang ini masih sejalan dengan pasangak manatorasmu. Jadi kearifan lokal Batak juga sudah mengajarkan pasangak manatorasmu melonai komertua pasangak natorasmu. Tinaba hautoras baik sopo di belian molombat patun marnatoras ikut dapota persaulian. Tahu persaulian itu apa? Bahkan namanya akan hebat-hebat namanya nadapoti. Jadi sotong pis si malolong memerang na tua-tua. Manangisin na pis si malolong nga memerang na tua-tua na ikon pulsikon ni pilong sigap di topi ni sungai. Jadi itu sejalan dengan titah kelima ya. Ya. Nah, ada hikmat pertuturan Persubangun. Tahu kalau misalkan istrinya adik kita manggil apa sama dia? Anggi Boru. Dan boy sebarangan makata itu Anggi Boru kan? Juga kepada istri dari tunggane kita atau istri dari saudara laki-laki dari istri kita itu amang bau. Dan boy sebarangan tu sih. Jemulu na jolo ding itu tutup. Ija buru jol macam mana? Oh ding pabuah jo tu inang bau inna katanya. Supaya jangan langsung bicara. Itu zaman dulu sebenarnya. Demikian juga dengan Maranggi Boro. Nggak bisa tutur terlalu komunikasi terlalu lancar untuk itu. Apa tujuannya? Itu adalah menunjukkan rasa hormat. Nah, itu menunjukkan rasa hormat. Kemudian dalam menjaga tertib sosial. Jadi kenapa ada tutur pantang bagi masyarakat Batak? Karena orang Batak pada zaman dahulu itu tinggal di rumah Batak kan? Siapa yang pernah lihat rumah Batak? Ada kamar-kamarnya enggak? Tidak ada kamar-kamarnya. Ruang bidang dari rumah Batak itu terdiri dari garis imajiner. Udah ada di situ jabu soding, jabu bona, jabu suhut, jabu tapar piring. Sudah tahu orang Batak bahwa wilayahnya ini di sini, wilayahnya di sini. Maka diciptakan juga lah tutur pantang supaya jangan terlalu bebas berkomunikasi. Itu dasar adanya tutur pantang itu. Nah, kemudian menyebut nama asli itu hanya bagi yang belum menikah. Kemudian dari stratifikasi sosial yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, abangnya ke adiknya. Nah, itu kan. Nah, kemudian penyebut marga sebagai banggaan. Molo mengoli ba say margana do dijo Huta Barat. Amang Huta Barat kanin na do kan molong mangoli. Datung si dijo si metu ambeho. Oh, Geraldo dangin na be kan. Tetapi itu adalah kebanggaan kan, itu kan menyebut marga. Nah, aturan martutur. Nah, ini akan saya ajari juga kalian. Molo pajupah mudoh na tua-tua, sotong itu rokok kamu tulang, sotong itu rokok kamu amang boruate. Molo rokok kamu tulang tu mana? Bahasa Hirana, molo rokok kamu amang boru sa asai jo mana tulang. Aha do pertuturan na netral perjulu, amang do perjulu. Baru tinitip sanggar baik kuruhuruan, sinukum mamarga, binotoma pertuturan. Iyo dah bah. Sotong itu kamu tulangin namun sedih dalam tulang mau gabin dah kan? Iyo. Lanjut. Nah, ini bisa kalian baca karena ini enggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Pajowo pertuturan ini sangat banyak. Kenapa? Oke, ini bisa kalian baca sendiri nanti pertuturan ini. Lanjut. Nah, saya kira ini dulu mungkin ada pertanyaan satu-satu sesi saja dulu kita selesaikan. Sudah selesai tadi sesi pertama. Saya kira pertemuan kita ini lebih bagus apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ada dua kemungkinan. Kalau kalian tidak mau bertanya, dua kemungkinannya. Pertama, sama sekali tidak ada mengerti, atau semua sudah mengerti. Perkenalkan, saya
Arkenofrian Nenggolan. Nah, saya mau bertanya, memang ini jarang-jarang ya apa kedengaran kayak Borusi Abolonon. Tersangon dia dulu lapatan nih Borusi Abolonon nih. Mas record do di pestai menang na. Masa do pe Borusi Abolonon nih mulu di pesta adat. Borusi Abolonon. Borsia Bulona. Mulu. Kalau masa naik bodoh kan emang. Ay mulu sonon masalah na mulu anak namburi tanah termubi ma anak nambur natakas mangalap paribatan natakas songon dia do partu turat tatu anak ni nambur tai naung mangalap paribat takas tai melihat ya Boru ni naboru menikah tu anak namburu natakas mangalap pariban natakas niba oh marpariban langsung. Ido. daong anak namburu niba ma natakas mangalap pariban tong do natakas dotong paribani asongon do parturan si Ale tonggo boy amang utasoy petonggo boy mangalusyak kana sono. Boy do hitarap amang mangalusyak. Boyang. Bay namang majo. Na pasti molo na parjolo na kaning molo boru si Habolononi biasa nai dipakai molo ditiki na marulaw na balga. Ulaw na balga. Alai molo di pesta wujud misalnya pesta pernikahan boru si Habolonanon dang pola tari daw. Ido molo nabi no to amang aledak boto na molo nakaningan hurang takas dope na misalna boru ni naborum anak ni naborum mabuat pariban kandung baru Anak nginaborukku do mangalak paribakku. daong anak ni naborum mabuat pariban nakadung. Paribakku mang na pariban na. Ba maramang bao de dang boy. Dang boy. Maramang bao dat tongani. Ay dang boy paribamu anak ni tulangmu mabuat boru ni naborum. Daw, anak ngi amang boru ni mana ro nakaning. Ido. Mangalak paribakku. Ayatoran na dia do paribakki. Molo sauti diau maramang bao do mana tu si, marinang bao do mana tu si. Dang boy Dang ngani amang. boy tidak bisa. Daw. Daw, anak ngi sonare songonodo asal takas jo dangi. Anak ngi naborokku bawa manuangi. Diolima paribakku borni tulakku kan irono ay kan atoran na dia hiadui borni tulaki molo sauti diau marinang bao do anak ngina borki tu si dang boy naneng songon iro ama Itunya maksudnya. Coba. namangulyon ne kan mengertinya kalian yang disampaikannya itu anak ninambur natakas mangalap pariban takas niba boa ma parturan itu anak ninambur niba tong do Oh, ternyata songonon. Na imana marpariban misalna majo songonon. halo Marpariban memana tumboru manulang. bormanullah Tuboru manulang. HP Roma anak nina boruna dibuat mon. HP dang boy itu tidak bisa. Itu masukna. pas dong ngana hupat orang nak kengan ni madang boy ama Tidak bisa. ay marparibat soliod doi paribat dunia ni ate ale dang boy lion Iya. ale mulu Ngayon nasok ka naman, pamotoan ma Bahama mo na sa binoto, ina. boha ma mo se Sudah terjadi. ba nakaning molokad dunggot tong dang mukid dang iboto alakad dunggo do ko kamu kan dang arong dalan ni dang iboto hamu ang gunakad dunggo
Ido tayo. Alana logika na terbaik matu pikiranmu peribaki aturan istriku deh. Jadi pernikahan yang ideal bagi orang Batak adalah menikah dengan peribannya, kan itu kan? Aturan istriku, jemolo jadi istriku inang baum doi bamolo suku kuatong barang ibu to hiadang mungkin dang ibu to ikat dunggonimmu kan? Karena kandung. Ya, mungkin yang lain itu saya kira sudah jelas. Mau jelasin aja maksud pertanyaan itu kenapa nggak semua orang sama Sudah jelas dengan Nah, yang dia pertanyakan itu seperti ini. Boru tulang saya, itulah periban saya, sudah? Nah, kemudian ada anak 6 boru saya, tentu laki-laki kan itu kan? Nah, anak 6 boru saya laki-laki ini mau menikahi periban saya. Itu tidak boleh. Karena logikanya periban saya itu kan menjadi istri saya itu. Idealnya istri saya karena periban saya. Anak 6 boru saya laki-laki itu jika saya kawini itu menjadi inang baonya, maka itu tidak boleh. Itu pertanyaan yang bagus yang disampaikan itu karena tetapi kalau misalkan ditanya kalau tidak tahu, tidak mungkin tidak tahu karena periban kandung. Tidak mungkin. Ya kalau seandainya pun amang jadi tahu itu akan dianulir. Akan dipisah itu. Ya. tapi dari Amang jadi begini. Kenapa ada muncul pertanyaan itu? Nah, kenapa ada muncul pertanyaan ini? Nah kan itu, iya kan? Benar nggak? Ya, kenapa muncul pertanyaan ini? Mana tahu? Inilah pemutusannya. Mana tahu? Ya kan gitu kan? Ya bisa ini mana tahu saja. Kenapa muncul berarti ada dia yang tahu. Mana tahu ada dia yang tahu mau seperti itu mungkin masih mau. Tapi kalau saya mang itu pertanyaannya itu Iya, bagus supaya jangan ada yang seperti itu. Iya benar. Iya, supaya jangan ada yang seperti itu. Supaya jangan ada seperti itu. Nah, kemudian ada lagi. Itu kan sudah jelaskan, itu tidak boleh. Ada lagi yang mau bertanya karena kita ini masih baru satu materinya. Ada Mang. Iya. Dari Perkutsi. Cik, gawe mati tu jala harus majalah gawe. Dengan banyak kita masih kulat tulang, tapi hubah mahu bahasa Indonesia, Asia tu jakarong tanah poso. Jadi Agak dijauh. yang menjadi pertanyaan saya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Francisco Situngkir. Yang menjadi pertanyaan saya, Amang, gimana tanggapan Amang terhadap para generasi muda ataupun yang sebaya dengan saya yang tidak mengerti mengucapkan bahasa ibu ataupun bahasa Batak. Sedangkan ini ada beberapa kasus yang saya temui. Ini bukan hanya sekedar fiksi tapi nyata. Ada teman saya yang tidak mengerti bahasa Batak, namun ketika saya berkunjung ke rumahnya, orang tuanya bisa berbahasa Batak dengan bagus dengan saya, sedangkan anaknya tidak bisa, sedangkan ya istilahnya itu satu rumah gitu kan. Nah, apakah ini menjadi tanggung jawab orang tua? Ya saya akui memang lingkungan sangat mempengaruhi, tapi bagi saya tidak mengerti bahasa Batak tidak masuk akal. Begitu Amang. Terima kasih. Iya, sebenarnya kalau benteng terakhir pemertahanan bahasa Batak kan sebenarnya di keluarga. Jadi kalau suami istri yang bisa jadi kan sebenarnya kita belum sampai ke bahasa sebenarnya, tetapi mungkin nanti ini akan muncul karena ada juga topik bahasa. Semakin tergerusnya bahasa itu apabila ada perkawinan campuran. Nah, itu kemudian heterogen tempat tinggal dan ini akan menjadi tanggung jawab dari keluarga sebenarnya. Molo songon dak danaki di Jabu ala au doh inata parhata Batak go, setidaknya dak danaki pasif mengerti bahasa Batak. Ya tanggung jawab keluarga tentunya karena berangkat dari keluarga. Kan iro kan inang molo inang marhata Batak go Jabu. Dang we. Ana separa pak om mana separa om metong. Jadi
Gabiolo salah pemahaman. Ahar guarrionina. Ahar guarrionina. Rukun bukan? Ale mau tu pinahan ahar guarra. Halik kaliang kan? Ale dang boy rohonon. Halik kaliang ibayo. Dang boy soni. Nape sarupa rukun. Itu pemahaman yang separuh-separuh itu tadi membuat pemahaman itu. Sebenarnya jawabannya seperti itu. Tanggung jawab itu dimulai dari keluarga. Dan juga saya kira HKBP harus bertanggung jawab terhadap betul. pelestarian bahasa Batak. HKBP. Ya. Jadi mungkin ada yang bisa menambahi sedikit apa yang sudah diterangkan tadi dari Amang Pendeta. Bisa, Mang? Tapi kita tepuk tangan dulu buat Bapak Mang Ujen Ababan. Sebenarnya saya juga penggiat budaya karena saya juga jurusan teologi lintas budaya. Hubungannya si Baganding tua itu rumah. Siapa tadi orang etno itu ya? Orang etno usu ya. Jadi rumah ada 3 setidaknya fungsi rumah menurut orang Batak. 1, di rumahlah pusat peribadahan, religi. Jadi bagaimana dulu orang Batak di rumah itu ada sombaun. Sombaun sebelum ada kekristenan, di rumah itu diajarkan kepada anak-anak untuk beribadah. Di rumah. Walaupun dulu yang disembah itu bukan Debata yang kita kenal sekarang, tapi Debata mulai jadi Nabulo. Tapi yang pasti fungsi rumah adalah religi. Yang kedua, fungsi budaya. Jadi bagaimana perilaku anak-anak itu, begitulah dia yang dia dapatkan dari orang tuanya. Jadi di rumahlah kamu pertama sekali mendapatkan pengajaran budaya. Itulah fungsi rumah tadi. Budaya termasuklah itu yang dibilang Amang Manguji. Salah satunya budaya itu yaitu bahasa. Karena budaya itu ada dua. Ada dua. Satu itu budaya tak benda. Tak benda itulah bahasa. Kemudian dalian natolu itu tak benda. Itulah tentang pengajaran di rumah tadi. Ibi gitu nang gabi. Lo mak gabi tuamu mati. Napa tolu ko mak paimanan yang lau hami. Yang ketiga yaitu etika, moral. Di rumahlah diajarkan kepada anak-anak karena rumah menjadi sentrum etik atau sentrum moral. Jadi bagaimana kau perilakumu di luar? Sebenarnya karena begitulah kau mendapatkan asupan di rumah. Kira-kira begitulah fungsi rumah tadi. Bisa ya? Nanti, Abu Ibe? Gabe Jaloras? Gabe Jaloras. Abi, Mau ya, lo mari gabe tepuk jaloras? tangan dulu buat Harus Amang dah. Pendeta kita. Iya. Jadi dalam ya. Maksud tu amang las dalani majo las idura kidalan asa permisi amang ala naing ate nanggo Iya. bala isang onotik. Oke, Boleh, boleh Amang. teman. Iya. Apa majo salinay amang Kita berikan Manguji. tepuk tangan dulu sekali lagi. Baik, kita lanjut. Ini topik yang sangat menarik ini. Di topik bagian ketiga, produk kesenian. Jadi produk kesenian itu sebenarnya bukan hanya gondang dan tortor, masih ada arsitektur Batak, kemudian opera Batak, kemudian mersituba. Tetapi kita lihat dulu produk kesenian itu yang berhubungan dengan gondang dan tortor. Gondang dan tortor tidak bisa dipisahkan, kan itu kan? Kan selalu orang margodang itu setidaknya enggak pintar manortor, mengurdut, kan itu kan? Betul? Betul kan?
Jelas do suaraku? Jelas do kan? Itu. Dan anak-anak kami bahwa awalnya gondang dan tortor itu digunakan pada ritus spiritual religi. Jadi dang boleh diperlubahon manortor karena margodang dan manortor itu dulu itu melekat dengan tradisi orang Batak untuk memberikan sembah puja dan puji bagi Tuhannya. Dalam konteks zaman dahulu kan mulai dari Nabulun kan itu kan, dan juga kepada arwah leluhurnya. Nah, dan itu mengalami perkembangan, kemudian gondang dan tortor itu digunakan di dalam pelaksanaan adat baik suka maupun duka kan itu kan. Jadi margodang katanya kan, memasuki rumah baru misalnya zaman dahulu, atau pernikahan, atau memestahon simin, pernah dengar? Pernah kan? Nah, dan gerak tortor itu adalah alat komunikasi. Jadi mulu najulu, ay dangarong go pendidikan najulu tong, ay tamak sian ahari, sian nomen sedwe dangin na. Alay molo lau menarik perhatian lawan jenis najulu, siapa nortorod do. Karena tortor itu adalah komunikasi, ada semiotika di dalam tortor itu. Molonin na buti marhuay. Nomor 2 mamolonin na buti. Tortori si masonon. Hula. Jemolo na butini. Boy ma boru, boy ma panitia song sinakinganinin na. Kan itu kan? Itu kan komunikasi. Nah, ketika kalian lihat misalnya di pesta itu begini tangannya, oh berarti on hula-hulanya. Itu kan kita pahami kan? Jadi imana di dokonna ngunguni tortor atau semiotika tortor. Ada sampai ratusan itu. Molo dipraktek kesong na mga lipat-lipatin na uti na majalo horbo may. Akan itu ay boto di. Kan itu kan? Molo itiup nyon na ng majalo siwong. Jadi gerak tortor itu adalah komunikasi semiotika atau perlambangan. Nah kemudian pada zaman dulu itu pergodang atau permusik itu adalah representasi dari Batara Guru. Berbeda nama tu halaknya permusikon. Sangat bo molo permusik na julu. Idu ben na didokon molo pertaganing imana Batara Guru Humudul. Molo persarone Batara Guru Humuttar. Nasida sude disok didokon Raja Nawal. Nah, dan profesi itu adalah profesi bergengsi. Benerokon amang pargual pargusi paridah na susuk parlopan na tabu. Kan itu kan? Karena dia adalah profesi terhormat pada zaman dahulu itu. Nah, musik Batak dalam pengertian musik itu dibedakan antara godang sabangunan dan godang uning-uningan atau godang hasabi. Pernah dengar godang sabangunan? Nah, kalau godang sabangunan itu alat musiknya itu terdiri dari 1 sarone itu. Kemudian 5 taganing, kemudian sada gordang itu taganing yang besar itu gordang namanya. Kemudian 1 odap itu kecil itu, mungkin 1 jengkal besarnya. Nah kemudian 1 gung oloan, sada ogung ihutan, 1 guang dol. Jadi ini ada 8. Jadi terkadang juga ada 7 yang memainkan, karena terkadang juga yang memainkan hesek. Hesek itu botol yang dia tukar-tuk itu. Nah, ya, lanjut. Nah, oleh karena profesi pergodang itu atau pergodang bolon itu, panggul pergusi itu adalah profesi terhormat, maka setiap melakukan godang selalu diawali dengan acara manggalang pergusi. Kemudian dilanjut dengan membuat tuani godang. Nanti akan kalian tahu itu. Jadi bagaimana adatnya si partisipan atau hasuhuton itu memberikan hajut yang berisi sirih, beras, uang disampaikan ke pergusi.
Kemudian pergosi itu marsipitulili. Ada 7 repertoar gondang yang dibunyikan, sementara panortor itu masih diam, tidak bisa manortor dulu. Nah, membuat tuani godang, dilanjutkan dengan membuat tuani godang, kemudian dilanjutkan dengan mamita godang hasuhuton. Biasanya bahwa godang itu terdiri dari 3. Pembukaan, isinya, kemudian penutup. Di pembukaan itu godang mula-mula dan soba-soba. Terkadang itu bisa disatukan, tapi pada awalnya itu harus terpisah. Kemudian isinya itu tergantung situasional itu. Kalau misalkan godang naposo misalnya, selalu yang diminta itu adalah godang hata sopisik atau merhusip, kan itu. Nanti akan kita praktekkan supaya agak ada gairahnya dulu. Nah, kemudian diakhiri dengan godang hasahatan sitio-tio. Jadi nanti akan kita pita juga buat dia, mulai dari godang mula-mula, hata sopisik, baru hasahatan sitio-tio ya, amang pergussinami. Kemudian gerakan tortor itu bisa dimulai ketika serone atau seruling nanti sudah mulai dibunyikan. Jadi sebelumnya belum dimulai. Dan gerak tortor itu dimulai dari somba, kemudian tangannya dibuka, tanda dirimu, lihat kaca seperti ini, kemudian tunjukkan ke orang, kemudian angkat di bahumu, bisa naik turun. Itulah kehidupan. Jadi pertama tadi dari sembah, lalu buka seperti bercermin, tanda dirim, kemudian tunjukkan ke orang, kemudian pikullah beban itu. Karena kehidupan itu adalah beban, baru bisa naik turun. Ada yang mergolom-golom masak, itu macam-macam. Nah, dan gerakan tortor itu terdiri dari urdot. Urdot itu tahu, tumit yang naik turun, itulah urdot. Kemudian ada eal, gerakan pinggang dan bahu. Jadi unang songon nahamu, songon robokop, unang sesosok, kosongon na gemulai di mana. Itulah eal. Kemudian padenggal itu gerakan gemulai tubuh. Jadi walaupun tortor itu dinamikanya tidak tinggi sebenarnya, agak statis gerakan tortor. Nah kemudian syakukma itu gerakan leher. Jadi itu mungkin saya tol rukung songonok kan, ada juga gerakannya. Kemudian hapunanna itu mimik. Boru ni raja kalau manortor tidak matanya itu tidak jalalatan. Boru ni raja, anak ni raja manortor, dia selalu melihat ujung apa? Ujung hidung. Jadi mau nunggu bereng ododa mai mana tong. Mau pesek. Babunang tong. Ai na pesek petong go bereng igung ngate. Itu kan? Nah, kemudian nanti, nah ini nama-nama repertoar gondang, ada gondang mula-mula, ada soba-soba, ada mengeliat, ada simonang-monang, saudara, debatasori, madudu. Nah ini sengaja saya buat hata sopisik dan sahata sitio-tio. Nah kita praktekkan sekarang, anak-anak kami naposo bulung berdiri. Asata jalo godang tak. Jadi kita bukan membuat tani godang lagi, langsunglah kita praktekkan. Jadi dalam bergodang itu semua berdiri. Nah, dos maruhata awa majalo godang ta gabe amang pergol pergosi Peridahan na susuk perlopan na tabu. Disok kami na posobulungi dohot remaja HKBP Pasar Melintang. Naeng padenggal tangak kami rak manortor kami dohot saluhut na anggota remaja dohot na posobulung.
amang parguar pargosi asa siajur mula topa mula ni anak marbisuk mula ni anak marroha ala marmula do saluhna marmula do nang tanon baik damang ma godang mula lauk pasada ma tu godang soba soba ingat tadi tangan baru naik ketika serulingnya sudah bunyi. Molate ma amang pargual pargosi nunga de lehamu pangiduan nami noeng pe asa marhusip pami aka naposo ni huriatta baidamang ma godang hata sopisiki foto juga foto.
Aulade mamang pergossi asa hujumi hami doktor nami asa nimya kita humul tio binay tu panguhatan badamang masih tio las padung ma tu hasahatan. Horas. Nah, itu salah satu repertoar dari ratusan jumlah repertoar. Tapi karena ini adalah konteks Naposo Bulung, maka kita pilih salah satu repertoar Hataso Fisik atau Marhusib. Jadi itu juga komunikasi bagaimana cara untuk menyampaikan rasa. Jadi kalau pada zaman dahulu itu terkadang si laki-laki juga duduk, silakan duduk. Si laki-laki itu biasa mengambil ranting beringin, dia menyelipkan ke rambut perempuan atau wanita yang menjadi pilihannya. Tetapi tidak lantas diterima. Pertama dia agak menolak-nolak dulu. Nah, itulah konteksnya bahwa sige tumadangi bagot. Tahu sige itu tangga untuk memanjat tuak itu. Tetapi bukan bagot yang mendatangi, tapi itulah sopan santun pada zaman dahulu itu, bagaimana muda-mudi bahwa si perempuan itu dalam posisi pasif. Jadi yang si laki-laki yang aktif. Unak sonare besi bawa boru-boru saya mendapat terbawa kan. Nah, itu sudah melawan bertentangan dengan aturan adat. Saya kira terima kasih bagi panotor kami, koreografernya mungkin sudah lumayan lelah. Terima kasih bisa mengisi acara di seminar kita. Silahkan kembali ke tempat. Nah, ini tidak mesti saya terangkan sebenarnya gondang Naposo ini tradisi mencari jodoh tempo dulu. Ini sudah kita praktekkan tadi, dan biasanya itu diawali dari kegelisahan ketika muda-mudi itu sudah banyak umurnya. Jadi ini tidak ubahnya seperti take me out ala Batak pada zaman dahulu. Diundanglah naposo-naposo dari kampung sebelah, kemudian manortor. Nah, dan tidak semua dapat pasangan di sana, karena akan ada lanjut lagi pendekatan-pendekatan lain supaya bisa ke jenjang pernikahan. Lanjut. Nah, ini tentang ulos ya. Nah, ini singkat saja saya terangkan bahwa ada 3 pemberi kehidupan. Setiap manusia membutuhkan darah, panas dan kehangat napas dan panas ya. Sedangkan sumber panas itu didapatkan dari matahari, kemudian dari mana? Dari api dan dari ulos. Jadi pada awalnya ulos itu artinya adalah selimut yang fungsinya untuk menghangatkan. Sebelum dia menjadi perlengkapan untuk pesta adat, ulos itu adalah sebagai pakaian untuk menghangatkan, karena daerah Batak secara topografi di daerah dingin kan itu kan. Nah, itu dari decision sebenarnya. Ulos itu seperti orang kedinginan, maka datanglah orang tuanya mengulosi. Jadi etimologinya itu dari decision, rasa kedinginan, asal kata dari ulos itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya ulos itu sebagai simbol ikatan kasih sayang dari orang tua kepada anak. Jadi dari stratifikasi yang lebih tinggi ke lebih yang kecil. Bisa hula-hula kepada boru, abang kepada adik, atau orang tua kepada anak. Itu yang bisa memberikan ulos. Bukan, nggak bisa terbalik. Misalnya boru memberikan ulos kepada hula-hula, itu tidak bisa. Nah, ulos itu memiliki motif, dan tentu perbedaan motif itu menghasilkan makna yang berbeda ya.
Nah, jadi ada jenis ulos ragi hotang, ini mungkin bisa kalian Google pun bisa ini. Yang seperti ini nggak harus saya terangkan ini. Kemudian ada ulos ragi hotang, bitang maratur, ulos mangiring, baru jenis-jenis ulos misalnya suri-suri gajang dan lain-lain. Tentang ulos saya kira nggak terlalu banyak pertanyaan karena memang kalian masih kenal ulos kan itu kan. Ulos-ulos sadum-sadum yang banyak sekarang itu yang diselimutkan ketika ada orang menikah itu tidak memiliki